Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana apa yang Tuhan teguhkan di hari-hari ini, kita sedang berbicara tentang pahlawan iman. Dan Bapak Ibu Saudara harus melek secara rohani, juga melek secara keadaan dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara harus menangkap keadaan dunia, melihat secara keseluruhan dengan kacamata Tuhan. Umat Tuhan melihat dunia ini dengan kacamata kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara punya gadget, Bapak Ibu Saudara bisa melihat YouTube. Mari kita mencoba untuk mengetahui keadaan dunia ini, khususnya Indonesia. Sehingga setiap Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi, dan ini yang akan menggenapi rancangan Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul keadaan akhir zaman ini. Mari gereja Tuhan tidak boleh buta. Jangan saudara hanya ditutupi dengan persoalan ekonomi, persoalan-persoalan duniawi, di mana itu semua sesungguhnya sia-sia. Tapi mari kita melihat dengan kacamata surga, apa rancangan Allah ini, keadaan Indonesia, keadaan dunia. Bapak Ibu Saudara, yang pasti segala sesuatu yang mengejutkan akan terjadi tiba-tiba, itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dilawan. Dan saudara harus mengerti, sebagai umat Tuhan persiapkan diri. Maka itu kita perlu belajar, terutama apa yang saya ajarkan tentang pahlawan iman, tentang keimaman, tentang pahlawan iman. Ini tidak main-main, saudara. Kalau saudara tidak dibekali dengan mental pahlawan dalam Kristus, maka saudara akan goyah. Saudara akan bimbang, saudara akan bingung. Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian yang seperti terjadi hari ini, peperangan, Tuhan Yesus berkata, ini baru permulaan. Bahkan apa yang terjadi atas COVID akan terjadi yang lebih besar lagi. Dan kita harus siap. Saya yakin the great design, rancangan atau desain yang besar itu yang punya hanya Allah Bapa di surga. Di balik semuanya Dia pengendali total, saudara. Maka mari saya ajak saudara, pemberitaan-pemberitaan firman yang saya sampaikan ini menuntun saudara untuk menggenapi apa yang dinubuatkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kita tidak tahu saudara, tapi dengar, suddenly kejadiannya akan tiba-tiba. Termasuk kedatangan Tuhan Yesus itu tiba-tiba. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, tiap hari kita punya rantai doa. Ini bukan kebetulan saudara. Saya bersyukur dan saya merasakan melalui kegerakan 24 pintu gerbang surga, melalui live streaming, bagaimana di tempat ini kita terus terhubung. Doa
syafaat yang terus dinaikkan. Bahkan ini menjadi satu habit, satu pola kehidupan yang saya percaya setiap saudara merasakan, karena saya pribadi merasakan bahwa hidup saya sudah dikuasai oleh doa. Atmosfer doa menguasai saudara. Kehidupan kerajaan Allah itu sungguh-sungguh menguasai. Dan saya bisa merasakan inilah hidup dalam kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kerajaan Allah datang dalam hidup kita saudara? Kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan hal-hal kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu semua bisa dikerjakan ketika kita berdiri sebagai imam. Walaupun saudara bekerja, walaupun saudara beraktivitas, tapi roh saudara terhubung, mengerti. Saya pribadi merasakan kehidupan saya pribadi sebelum dan sesudah 24 pintu gerbang surga berbeda saudara. Bahkan yang di luar kota, luar negeri, kita bisa terhubung. Kesaksian dari Bandung, Pak Wobenjong berkata ketika rapat, dia katakan, saya kalau gak dengar suara Bapak pagi hari, saya kecanduan Pak. Ini candu yang begitu kuat, saya heran. Bukan cuma satu orang saudara, itu sebetulnya bukan mendengar suara saya, tetapi kita terhubung dalam kerajaan Allah. Sehingga ketika saudara nanti menghadapi kejadian yang sangat mendadak, Bapak Ibu saudara tidak pernah goncang. Karena Ibrani 12 kita tiap hari berkata, satu kali aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Amin. Supaya nyata siapa yang tinggal di kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah dengan hormat dan takut. Amin. Kita tidak mungkin tergoncang. Ini terjadi. Gak usah heran saudara, gak perlu heran. Lihat, dengar di YouTube bagaimana akan terjadi yang namanya satu gelombang sakit penyakit dan akan muncul jutaan nyamuk, saudara. Ini sudah dikeluarkan. Ketika saya mendengar ini saya tersenyum. Saya berkata, lebih cepat, lebih baik Tuhan. Kenapa saudara? Karena dunia manusia durhaka sudah. Manusia tamak. Manusia dikuasai oleh uang, jabatan, kedudukan. Uang menjadi raja. Saudara, bersiaplah. Oleh karena itu mari setiap saudara kita bersama-sama. Mari kita membangun iman kita. Kita tetap berdiri sebagai pengantara antara surga dan bumi. Karena hanya saudara dan sayalah yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Katakan amin. Tolong buka dalam 2 Timotius 3. Bapak Ibu Saudara, mari rapatkan barisan bersama saya. Covid itu sudah selesai, tapi ada yang lebih gede lagi sekarang. Dan ini sekarang sudah perang biologi. Maka itu kita jangan terlalu disibukkan saja hanya oleh pekerjaan kita. Silahkan tetap bekerja, tapi buka mata roh kita. Bersekutu bersama-sama supaya saudara mengerti maksud Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa apa saudara? Yang sukar.
Jadi kalau kita ini akan menerima gelombang yang besar tentang kesukaran yang dibuat oleh manusia sendiri, kita nggak perlu heran. Karena ini harus terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengubah mindset ini loh saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ajarkan bagaimana menjadi saksi Tuhan. Apakah menjadi saksi Tuhan itu kalau kita sakit sembuh kemudian kita bisa bersaksi? Atau ketika kita terpuruk ekonomi kita dipulihkan kita bersaksi? Apakah tidak dalam penderitaan kita juga bisa bersaksi? Mari kita rubah. Hidup kita ini saksi. Dalam suka dan dalam duka kita jadi saksi. Gak ada ubahnya. Makanya saudara, ke depan ini umat Tuhan harus diperlengkapi dengan mental prajurit, mental pahlawan, mati dalam Tuhan. Sangat bangga sekali. Katakan amin. Karena ini datang masa yang sukar. Tidak bisa dibendung saudara. Dan di belakang itu saya tahu ada Allah yang bekerja. Tuhan itu bisa pakai siapapun saudara. Untuk membuat genap rencananya. Dan setiap umat yang sudah dipilihnya. Karena tidak semua orang dipilih saudara. Hanya umat yang terpilih itu nanti. Mereka akan dikhususkan oleh Allah. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus akan mengangkat umat pilihannya. Tidak semua saya katakan. Jangan saudara bermimpi bahwa satu bangsa akan menjadi Kristen, tidak. Israel sampai hari ini tidak akan pernah menjadi Kristen. Hanya Israel yang terpilih. Karena mereka menolak Kristus. Terlebih hari ini saudara ada gelombang kebangkitan dari keyakinan yang lain. Karena mereka melihat bagaimana peperangan Gaza yang ada di Gaza itu. Tapi ini belum selesai, akan digoncang lagi setelah ini. Ukraina dan Rusia gak ada suara itu. Kan aneh ya. Harusnya kan perang terus aja toh. Kok berhenti, kenapa? Berhenti dulu ya. Kayak mainan. Padahal kemarin Ukraina, Rusia perang terus, semua NATO mau ikut perang nih. Begitu kena Palestina dan Israel, jalur Gaza, kemana suara Ukraina itu? Saudara, ada satu permainan besar terjadi. Akan terjadi lagi saudara. Makanya saya ajak setiap saudara bilangan yang kecil ini bersama saya, ayo. Kita rapatkan barisan, kita tetap berdiri sebagai iman, kita tidak takut mati, kita tidak takut apa-apa. Kalau umat Tuhan masih yang dikejar hanya maaf saudara ya, maaf ya. Pemulihan, mujizat. Siapa yang gak pingin sih? Tapi ada masanya sudah gak kejar itu. Mau disembuhkan, mau tidak disembuhkan, dipulihkan, tidak dipulihkan. Kita tetap percaya bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang dipilihnya. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita gak perlu ngejar apa-apa kok. Karena kita akan menghadapi satu situasi nanti. Hari terakhir datang masa yang sukar. Sudah sukar belum ya ini? Menjelang saudara. Masih banyak yang enak-enak kok saudara. Masih banyak yang enak, lancar. Masih banyak, belum. Sebentar saudara. Gak main-main. Sampai setiap lutut bertelut nanti saudara. Nah kita ini sudah ready, makanya saya berusaha untuk mengubah cara pandang saudara. Saya kasih cara bagaimana saudara tidak takut. Tidak akan kalah. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini problemnya saudara. Hari ini sudah tidak ada. Saya bilang khususnya bangsa ini ya sudah. Udah ini dagelan semua sudah. Tidak ada yang dipilih sama sekali.
Tidak ada satu manusia pun yang bisa kita pilih hari ini. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Dan gereja tidak pernah mengandalkan siapapun. Gereja tidak pernah berpihak kepada siapapun. Gereja hanya berdiri dan berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Katakan amin. Karena semua manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba. Ini loh persoalannya saudara. Ini itu semakin hari semakin tinggi. Saudara pikir kelihatannya human right muncul, kelihatannya tolong menolong, kasih yang begitu besar. Tidak ada. Gak ada saudara. Uang yang jadi nomor satu hari ini. Dan sumber persoalan semuanya termasuk COVID itu uang semua. Mereka akan membual saudara dan menyombongkan diri. Saudara, ayat ini ditulis Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau umat Tuhan masih hanya cari enak terus, saudara akan kalah kamu. Kalau kita bisa hidup enak, kita bisa melakukan semua dengan baik, dengan tertib, bersyukur. Tapi persiapkan, persenjatai diri saudara. Dengan iman yang teguh, dengan mental dan spirit prajurit yang benar. Ubah. Jadi umat Tuhan yang cengeng. Anak-anak. Carinya berkat terus. Aduh saudara. Orang-orang ya, saudara dengar ya. Orang Kristen yang hanya memburu berkat, saudara. Mereka terpental nanti, saudara. Jebol itu, tidak akan kuat mereka menghadapi sebentar lagi. Saudara, ini sudah terjadi dan sedang bekerja. Tunggu beritanya, saudara. Buka di YouTube. Seorang jenderal anak Tuhan, dia bilang ini hancur sudah. Oh, saya bilang lebih cepat, lebih baik. Hancurkan Tuhan, supaya semua manusia bertobat. Hancurkan Tuhan. Tuhan bisa menghancurkan pakai siapapun saudara. Pakai orang serakah yang pasti. Pakai orang gila uang. Ini orang kaya super saudara. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara buka Ibrani 13. Saya mengajak setiap saudara, mari kita sebagai gereja Tuhan, ayo kita berubah mindset kita. Ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Udahlah saudara. Ke depan saya bawa saudara itu mati. Siap. Gitu loh. Nanti saya jelaskan mati dalam Tuhan. Sebab surat Mazmur tolong dibuka. Surat Mazmur itu berharga. Kematian orang yang dikasih Tuhan. Sungguh berharga kematian orang yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Berharga di mata Tuhan. Oh, ini yang kita harus kejar saudara. Amin. Intinya itu loh saudara, di tempat ini loh Tuhan tuh mau ngajarkannya. Jadi goal kita ini ya saudara, nanti ketemu Tuhan Yesus kita itu bawa mahkota untuk Tuhan. Saya mau membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, itu adalah mahkota. Dan mahkota bisa diperoleh itu melalui kematian sebagai pahlawan. Nah itu yang goalnya itu ke sana, saudara. Makanya berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sangat berharga saudara.
Kematian saudara yang dipilih Tuhan itu nilainya besar. Katakan amin. Nanti saya jelaskan ya, dalam pengajaran atau besok minggu bagaimana mati dalam Tuhan, bagaimana mati karena Tuhan dan mati oleh Tuhan. Supaya saudara ngerti. Dan itu pencapaian kita, goal kita memang. Target kita di sana. Katakan amin. Contoh nih, akan muncul virus yang lebih dari COVID. Dan Anda mati, Anda pahlawan. Katakan amin. Kalau kemarin saya mati, saudara kena COVID, saya pahlawan. Walaupun saya belum mencapai pengertian yang sampai sana. Tapi saya waktu itu sama sekali tidak takut. Saya cuma tanya apakah waktu saya. Saudara, pahlawan, kita kejar. Katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara kembali ke Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kita jadi hamba uang, saudara. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali. Kalau dunia tamak ngejarnya uang. Mereka yang dikejar kedudukan, jabatan. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita sama dengan mereka, maka kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kita tidak bisa berkata bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Hanya orang-orang yang tidak menjadi hamba uang, yang mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, itulah orang-orang yang percaya bahwa penyertaan Allah itu ada. Karena mereka hatinya bukan tertuju kepada dunia. Orang yang sudah hatinya tertuju kepada surgawi, hidupnya semuanya digerakkan kepada rancangan Allah. Kerinduannya itu dan cepat mati, saudara. Katakan amin. Bukan minta mati loh. Yang cepat mati dah. Karena saudara merindukan terus. Mencapai titik ke sana. Tidak mudah, saudara. Tapi hari ini harus dikejar ke sana. Gereja sudah harus berubah. Kalau gereja ngomongnya cuma aduh saudara level berkat. Aduh levelnya cuma ya Tuhan. Sudah saudara. Nanti yang terjadi ke depan kejat orang-orang lihat. Teriak-teriak saudara. Tapi kita mati siap. Kita akan tetap berdiri berjuang, berperang, bertempur. Terus. Katakan amin. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Ini enggak gampang loh saudara ayat ini. Ini orang sudah bisa lepas dari hal dunia. Itu bukan berarti saya tidak pingin ke mall. Saya pingin kadang saya ajak istri, kita langsung Surabaya. Kita masih punya jiwa saudara. Jiwa itu, mental itu masih ada. Keinginan, perasaan, pikir ada. Boleh saudara, tapi engkau tidak terikat. Itu yang penting. Engkau tidak terikat. Amin. Kita semua masih punya keinginan. Tetapi firman Tuhan itu yang memisahkan. Saudara punya pemisah yang kuat. Saudara membutuhkan makan. Saudara membutuhkan rumah, saudara membutuhkan gaji. Tapi engkau tahu ada pemisah yang kuat, yaitu firman Allah.
Engkau tidak pernah diikat oleh apapun. Kalau saudara sudah masuk level ini, engkau lepas dari semuanya. Makanya kalau saudara mau lepas dari semua ikatan, Anda harus kejar Tuhan. Mengejar Tuhan, Anda harus hidup di dalam rancangannya. Sebagaimana apa yang kita lakukan. Kita berdoa syafaat, kita ibadah, kita terus yang rohani kejar setiap hari. Kalau saudara sudah dikuasai oleh itu dan Anda mengerti, terutama yang mental pahlawan ini tuh saudara. Wah, ini dahsyat saudara. Ini jebol semua ikatan saudara. Karena kerinduan saudara cuma satu, aku mau mati untuk Tuhan. Kalau aku mati, aku dapat pahlawan. Katakan amin. Di bawah kematian itu sebutkan aja sesuatu penderitaan, kesusahan, penyakit dan semuanya itu di bawah kematian. Makanya kalau saudara mengalami penderitaan karena ekonomi, penderitaan karena keluarga, penderitaan sakit penyakit, gak ada artinya saudara. Mati aja kita siap kok, apalagi penderitaan ini. Anda menderita karena Tuhan, maka Anda mendapat mahkota. Amin. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa saudara? Mau tahu teori konspirasi ini sedang bekerja. Orang paling kaya, orang dunia paling kaya sedang menciptakan sesuatu, menghancurkan di dunia ini akan hancur saudara. Yaitu juga Allah yang bekerja melalui mereka. Bagaimana Allah menghancurkan dunia ini pasti hancur? Ya lewat manusia juga. Tapi siapa yang mau melawan Allah? Terus kemudian saudara berkata, mulai hari ini aku tidak percaya Tuhan. Hei, siapa kamu? Bagaimana tanah liat berkata kepada sang penunjunan, kenapa kamu membentuk aku seperti ini? Dia Allah yang berkuasa untuk membentuk, menghancurkan. Dia berkuasa, Anda protes, silakan, gak ada efek sama Allah. Anda kemudian, udah kalau gitu aku gak mau percaya lagi, aku gak ke gereja. Allah goyang dengan putusanmu kayak gitu. Hah? Siapa kamu? Mana mungkin saya goreng telur, telurnya bilang kenapa digoreng, tak antemi kamu. Hah? Orang telur digoreng kok kamu teriak kenapa digoreng. Apa enggak? Kurang ajar ini telur. Urusanku mau tak goreng, mau tak godok urusanku. Betul saudara? Maka itu ketika saudara ada di pihak Allah, saudara bisa melepaskan diri ikatan di dunia karena mentalmu sudah benar. Dan saudara mengerti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara karena Allah di pihak saudara. Siapa lawan saudara? Dan orang-orang yang di pihak Allah adalah orang-orang yang sudah lepas bebas dari dunia ini. Tiap hari kita harus membangun diri kita dan cepat mati masuk surga. Memerintah bersama Tuhan Yesus, katakan amin. Dan cepat datang. Tiap hari berdoa Tuhan Yesus cepat datang. Tuhan Yesus cepat datang. Siapa yang rindu di tempat ini? Tuhan Yesus cepat datang, angkat tangan. Bukan karena banyak utang. Bukan karena madesu. Bukan karena kamu susah, bukan karena bojomu gak tobat-tobat, bukan karena kamu stres, tetapi karena kamu setiap hari merindu-rindukan kedatangannya, kamu dipenuhi dengan roh Allah, karena kamu rindu roh, jiwa, dan tubuhmu. Ini berita akan terus dikumandangkan, sampai ketemu orang-orang yang berani mati. Dan merekalah prajurit, merekalah pendoa. Jadi kalau pendoa masih takut dengan hal duniawi, dia belum bisa pendoa, tidak bisa. Level pendoa itu sudah levelnya di menara, di atas. Dia harus bisa lepas. Untuk lepas ini saudara, mental dan spiritnya mesti ngerti seperti yang saya ajarkan. Makanya kalau saudara mendengar yang saya ajarkan ini, menyimak dengan benar, merenungkan, mengejar kematian itu karena Tuhan, maka engkau akan lepas dari semuanya. Bukan berarti sekali lagi loh,
Saudara tidak boleh makan pecel, makan soto, makan bakso, tidak. Tapi Anda tidak pernah terikat dengan dunia ini. Katakan amin. Tolong buka Ibrani 11. Mari saya ajak pasukan saya lah, saya bilang. Di tempat ini akan saya bawa saudara. Orang doyan dunia sudah. Gak doyan saudara. Walaupun kita bekerja, kita butuh duit. Untuk bayar listrik ini butuh uang. Tapi kita tidak terikat uang. Masing-masing saudara mengejar ke level sana. Caranya tiap hari, aku rindu mati dalam Tuhan. Karena dengan mati dalam Tuhan, aku akan mempersembahkan hadiah bagi Tuhan Yesus. Aku rindu. Kalau saudara membangun itu terus, maka saudara, Anda akan ada di level bersama Tuhan. Ada ramai roh keberanian. Berita yang masuk seperti tadi, saya sudah mendengar beberapa berita-berita. Ini kejahatan yang besar terselubung saudara. Ya akan terjadi saudara. Sudah viral kok saudara. Bahkan tadi siang Ibu Jelly sudah berdoa. Dalam doa syafat Bapak, rancangan-rancangan jahat akan datang nyamuk-nyamuk loh, itu benar loh saudara. Benih itu nyamuk. India meningkat 300% demam berdarah hari ini. India sudah masuk. Dan ujungnya semua uang vaksin masuk ke balita semua. Dampaknya sudah diteliti. Kita dengar gitu karena kita rindu mati, gak ngefek. Katakan amin, gak ngefek. Kalau perlu nyamuk dilodeh saudara. Haleluya. Dibotok. Amin. Karena kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Gereja Tuhan harus bergerak. Melihat ini bukan takut. Bukan doa puasa kenceng supaya nyamuk tidak masuk. Tidak. Kita berdoa Tuhan genapkan seluruh rancanganmu sampai putramu datang. Setiap lutut akan bertelut. Yesus adalah Tuhan. Kami siap mati martir. Kami siap berdiri bagi kemuliaanmu Tuhan. Itu yang kita doa. Jangan doa puasa minta perlindungan. Ngapain? Katakan amin. Rubah saudara. Hari ini itu maaf ya, gereja itu takut dunia loh. Takut miskin, takut bangkrut, takut sakit. Loh saudara, doa mujizat dibuka itu ruang yang memang diberikan Tuhan untuk menolong saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Katakan amin. Seperti yang saya katakan, kita berangkat untuk mati. Kalau pulang hidup itu kasih karunia gitu loh. Bukan tujuan. Lah sekarang enggak gereja doa puasa. Umat diajar puasa, doa terus. Dapat berkat, dapat mujizat. Itu terus sih saudara. Bagaimana ini? Harusnya tidak takut ketakutan. Tapi disalut rohani gitu loh. Ngerti ya? Takut tapi disalut rohani. Tidak pernah seperti Daud tampil berani perang. Tidak pernah. Daud tidak punya apa-apa. Murni Daud saudara. Ibrani 11. Ayat 32. By faith they overcame. Jadi oleh iman mereka itu bisa mengalahkan dunia ini saudara. Nah saya tunjukkan tentang saksi iman. Ini loh pahlawan iman ya. Saya tunjukkan ke saudara supaya menghadapi ke depan ini Anda tidak takut. Katakan amin.
Jangan menyaluti diri ketakutan. Karena hal yang tidak terduga, hal yang tidak make sense, gak masuk akal itu sudah di depan kita akan terjadi dan nyerang. Bagaimana gereja Tuhan sekarang? Ini tidak main-main saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Loh kok bisa? Dalam kelemahan mereka dapat kekuatan. Karena mereka punya tujuan, yaitu tujuannya adalah kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Saudara, pelajari di Alkitab. Semua nabi, semua raja bergerak oleh karena kerajaan Allah. Bukan kepentingan mereka. Daud itu perang untuk Allah, saudara. Nah, kita mempelajari Alkitab untuk kita, gitu loh. Jadi Alkitab itu dijadikan seperti primbon. Dibuka untuk kita. Ngapain? Untuk Allah. Belajar Alkitab untuk dia, bukan untuk saudara. Saudara alatnya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Tidak ada. Kalau saudara mempelajari Alkitab untuk saudara, itu satu kekeliruan yang fatal. Makanya hidupmu tidak pernah menggenapi firman-Nya. Sedangkan semua rasul, semua nabi, raja, menggenapi semua rancangan Allah. Sebab mereka melakukan untuk dia. Katakan amin. Sehingga mereka memperoleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam apa? Peperangan. Saudara percayalah. Saudara yang bersama saya tiap hari berperang. Baik yang streaming maupun yang tidak. Tapi roh saudara tetap perang. Engkau akan tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang. Sampai 2033. Kuat, kuat, kuat. Saudara saya ini kan saudara tahu toh. 3 minggu yang lalu jatuh blok. Tuh Pak Kirun tahu. Tapi bagaimana kekuatan Tuhan itu percepatan itu loh. Sabtu kemarin, saudara tahu saya mimpin doa di sini. Itu enggak kuat, itu perut saya makan aja enggak mau kok saya. Itu berangkat ke airport sudah perut kayak gunung Merapi gitu loh. Gunung berarti berudek terus. Saya tanya Berliani, paracetamol. Saya minum paracetamol. Badan rasanya merotol semua saudara. Sepertinya saya tidak mampu, sudah ini tidak mampu. Tapi saya harus berangkat. Tuhan beri kekuatan dalam peperangan. Lihat, minggu itu saya pikir sudah tidak mampu ketemu teman-teman. Tapi kalau saat ini saya bisa berdiri dan bisa berkhotbah dengan suara yang lantang, itu terjadi, firman-Nya digenapi dalam setiap hidup saudara yang mau bergerak dalam rancangan Allah. Untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kuat-kuat saudara. Saya ini mau mati, sudah ambeani, sudah satu-satu. Udah sebetulnya saya ini almarhum. Hidup saya ini dilewati kematian-kematian sejak kecil saudara. Lahir mama saya bilang kamu mau mati, enggak nangis. Loh bayi kalau lahir enggak nangis mati enggak? Enggak boleh toh, dipukuli saudara. Jadi mulai kecil saya sudah dipukuli. Bayi, hidup. Sakit-sakitan terus. SMP kena lever, itu sudah pecah itu sebetulnya. Kok papa saya bisa mainan ketemu dokter? Loh lah, bukan kebetulan lah saudara. Lalu enggak ketemu lah, beledos lah saudara, saya kena hepatitis saya. Udah digoyang sakit. Tapi ketika diambil darah, nak masuk rumah sakit, digotong papa saya langsung dapat kesembuhan itu. Itu setelah saya bertobat, saya diingatkan oleh Tuhan. Iya betul saudara, kok enggak sakit?
bagaimana karya Tuhan. Bahkan kemarin COVID, mati kok saya sudah. Tapi sekarang saya mengerti rahasianya. Kalau kita dalam Tuhan, mati itu pahlawan. Asal dalam Tuhan, saudara. Nah, saya ajari ini, makanya saudara, dalam Tuhan. Karena Tuhan dan oleh Tuhan piye to Pak, tak ajari. Supaya Anda menghadapi goncangan apapun nanti saudara tidak akan pernah goyah. Menjadi kuat dalam peperangan. Dan telah apa saudara? Memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Tidak ada rahasia lain saudara, selain saudara berdiri setiap hari dalam peperangan. Karena surat Efesus berkata musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh jahat di udara. Hendaknya saudara memakai perlengkapan senjata perang. Ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Sebab dibangkitkan. Tetapi perhatikan. Orang-orang lain. Apa saudara? Membiarkan dirinya diapain saudara? Disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat membuat saudara rela menderita. Rela saudara. Ayat 35 tadi ya. Disiksa. Rela tidak menerima pembebasan. Dibebaskan, tidak mau. Supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Itu karena faith. Karena iman. Sama seperti Musa meninggalkan Mesir. Rela menderita bersama umat Tuhan. Loh kok ada sih orang rela menderita bersama umat Tuhan? Karena dia tahu yang dia kejar itu upah. Yang dia kejar kekekalan. Yang dia kejar kepahlawanan. Yang dia kejar adalah mahkota. Coba toh masuk ke sana. Itu bukan berarti serta-merta saudara menyerahkan diri disiksa. Tidak. Jika terjadi sesuatu itu Anda berbahagia. Rasul Paulus berkata, aku bahagia. Karena aku bisa menggenapi apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Ya Tuhan. Bisa ngerti saudara? Tolong carikan ayatnya ya. Rasul Paulus berkata, aku senang. Ya, bahagia. Karena aku bisa menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Jadi ada yang kurang itu terjadi di Rasul Paulus. Rasul Paulus dihajar, Rasul Paulus disiksa, dia merasa berbahagia, dia merasa beruntung, berharga. Lihat saudara, tepuk tangan buat tim media luar biasa. Saya kalau di gereja lain tidak bisa, soalnya bukan anak saya, maksud saya perintah-perintah. Tapi maaf media-medianya, nggak ada apa-apanya dengan tempat kita, luar biasa. Loh sungguh loh, saya bukan ngecap loh saudara, benar. Makanya diakui oleh teman yang dari gereja di Surabaya. Kok bisa Pak Febi ya timnya? Lu bisa, oh mereka pasukan berani mati kok. Haleluya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Gila enggak? Kita sudah naik ke sana enggak? Saya naik ke sana, tapi bukan berarti mencari penderitaan. Enggak usah cari saudara. Persiapkan mentalmu ini loh saudara. Makanya ketika saya ke Jakarta dengan kondisi seperti itu, lawang targetnya mati kok. Istri tanya gimana kuat ambil ada. Minyak gosok lah sembarang. Jalan. Anda enggak kuat kan kelihatan nanti, geblak kan kayak toh. Ya toh? Aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Loh hebat enggak? Yang dikejar Paulus itu luar biasa. Paulus berkata aku punya tanda Kristus. Apa tanda Kristus?
Itu penderitaan di dagingnya, cambukan, aniaya, bangga saudara. Wah Tuhan, aku mau seperti itu. Itu yang kita kejar. Gereja ini ngejar itu, katakan amin. Semua umat Tuhan kejar itu untuk Tuhan. Maka engkau akan kuat. Engkau akan tahu bahwa Allah menyertai engkau. Tuhan penolongku, siapa lawanku? Manusia enggak ada saudara. Katakan amin. Kembali, tolong pemusik ya, sebelum saya tutup. Ayat ke-36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ngeri loh saudara. Dulu saya baca ini, saya bilang amit-amit cabang bayi jangan terjadilah. Oh kalau tidak ditentukan martir tidak mungkin kok. Ini yang khusus ditentukan martir, ya kita bela diri lah. Tapi tidak saudara. Kalau engkau mengejar mati, kamu tidak takut ini. Katakan amin. Ini rahasia besar. Makanya saya katakan pengajaran the last day teaching. Sebetulnya the last teaching. Pengajaran paling akhir. Itu pahlawan. Tidak ada pengajaran lebih dari ini. Kalau saudara berhasil naik ke tingkat ini. Saudara, engkau tidak pernah dikalahkan dengan dunia. Dan ikatan apapun tidak akan membelenggu engkau. Walaupun pencobaan datang, tapi engkau selalu menang. Selalu menang. Tepuk tangan, selalu menang. Katakan amin. Ini serius saudara. Akan terjadi suddenly nanti. Tapi kita kuat. Tidak kebetulan kalau berita di tempat ini pahlawan. Dan ternyata begitu mengkhawatirkan khususnya negara ini. Dan dunia saudara. India sudah mengalami sekarang. Cari berita di India. Itu nyamuk udah jutaan saudara. Loh. Jelas ini konspirasi uang semua. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu, dipenjarakan. 37. Mereka dilempari, dirajam saudara. Digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil apa saudara? Menderita kekurangan. Ini saksi iman loh saudara. Kesesakan dan siksaan. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Wah saudara, ayo saya ajaklah sampai dunia ini gak layak bagi kita. Katakan amin. Tapi bukan saudara kemudian menjadi orang yang menyendiri, mengelompok. Tidak. Menjadi sekte, tidak. Sama seperti Tuhan Yesus, dunia bukan rumahku. Dunia ini bukan rumahku ya, tolong. Saudara, Tuhan Yesus berkata dunia ini bukan rumahnya. Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada. Saudara, karena Tuhan tahu bahwa dia datang dari surga. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak datang dari bawah tapi dari atas. Mari kita mencapai sampai dunia ini bukan punya kita. Dunia ini gak layak buat kita dan keluarga kita. Amin. Mari kita bangun dalam keluarga kita. Dan cepat ke surga. Katakan amin. Dan cepat ke surga. Lupa, belum selesai kuliah. Ora usah, sudah. Belum kawin, udahlah kawin nanti urusan belakang. Kalau Tuhan besok memberikan kesempatan, berarti Tuhan punya rencana. Ini gak main-main saudara. Bangkitkan, ini mental sudah. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Gak punya rumah loh saudara. Makanya gak perlu bingung kalau kontraktor. Anda jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Punya kos-kosan.
kos sana kos sini. Enggak apa-apa, enggak usah bingung. Loh Pak, anak Tuhan mosok gini Pak, gengsi. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin anak Tuhan mesti punya rumah? Siapa yang ngajarin? Enggak punya enggak apa-apa. Karena rumahmu di surga, bukan ada di bumi. Mengembara itu loh enggak apa-apa. Loh Pak, tapi ini mau disita. Ya wes carilah di padang gurun sana. Cari itu di daerah banyak tanah kosong ya, camping di situ bisa. Haleluya. Yang penting Anda tetap berdiri memuji menyembah Tuhan. Anda tetap berdiri sebagai anak Tuhan. Percayalah. Ini loh, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ada masih banyak di desa di tempatnya Pak Leo, ada banyak tempat kok ya. Kosong-kosong. Banyak, nyelepet aja di sana, nggak apa-apa. Yang penting kamu berdiri sebagai imam. Ada orang saudara, aduh mentalnya saudara, minta maaf saudara. Jangan sampai ada di tempat ini ya saudara pokoknya. Hamba Tuhan tapi mentalnya mental duit. Cari pertolongan kok manusia itu. Menyampaikan semua ujung-ujungnya nanti urusannya, padahal untuk pribadi loh, urusannya duit. Malu saudara saya bilang. Kenapa sih kamu tidak siap mati toh? 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Lihat saudara, ini saksi iman ya. Saksi iman loh. Ya. Yang saya ceritakan nanti baca di ayat pertama sampai 39. Ini saksi iman, hebat enggak? Hebat. Tapi lebih hebat. Pahlawan iman, siapa? Kita. Lihat ayat. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Lihat saudara. Kita ini loh saudara. Gereja Tuhan ini yang membuat iman bapak-bapak, rasul, nabi-nabi itu loh. Itu nabi semua itu. Karena Rasul Paulus menceritakan bagaimana gereja Tuhan hadir untuk menyempurnakan iman yang mereka punya. Sebab tanpa kita mereka tidak sampai kepada sempurnaan. Artinya hidup umat Tuhan di akhir zaman itu bukan hanya saksi iman, tapi pahlawan iman. Lebih daripada mereka. Sebab saudara sudah menerima apa yang dijanjikan, yaitu kekekalan. Sedang mereka belum. Tapi mereka berani mengejar penderitaan, mengejar kematian, mengejar kekurangan. Saudara sudah menerima, saudara berani menderita, berani kekurangan, berani menghadapi kematian. Katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya.